Poin yang kedua, kata Syekh Said Hawa, membenci hukum Islam. Hari ini banyak yang membenci, Pak. Jangan pernah membenci khilafah. Tak suka tak masalah, tapi jangan pernah membenci. Karena sistem khilafah pernah dibangun oleh baginda Nabi. Sistem kepemimpinan Islam pernah terbangun. Jangan pernah celah. Kalau kita tak suka tak masalah. Yang penting kita tak masuk orang yang mencaci. Anda tak suka orang-orang yang bercadar, tak masalah. Tak usah caci maki orang bercadar. Karena kalau anda mengingkari bahwa cadar itu sunnah, anda ingkari kesunahannya, anda sedang berada pada posisi mengingkari syariat Islam. Anda sedang mengingkari sunnah Nabi. Anda sedang mengingkari perintah Nabi. Nabi suruh kepada istrinya bercadar. Coba bayangkan. Tapi kemudian muncul manusia-manusia hari ini yang mengatakan bahwa cadar itu bukan sunnah, bahwa jilbab itu bukan syariat. Mereka sedang menghina Allah, mengingkari sunnah Allah, mengingkari syariat Islam. Tidak ada hukum qisas. Kami tak suka hukum qisas, tak masalah. Kalau tak suka tak ada salah. Tapi kalau kita mengingkari hukum qisas, mencela hukum qisas, maka kita sedang mencela hukumnya Allah. Baik, kita ulang nomor 4. Jadi kata Said Hawa, seorang ulama besar bernama Said Hawa, pernah dinukil tulisan beliau dalam tulisan Profesor Dr. Haji Yunhar Ilyas dalam tulisannya, dalam kitabnya tentang kuliah akidah. Dalam tulisan tersebut beliau menuliskan, menukil dari pemahaman ulama yang terkenal tersebut, Said Hawa, kata beliau ada 20 yang membatalkan syahadat. Ibarat orang bersyahadat itu, atau orang yang beriman dan berakidah itu dan bertauhid itu, ibaratnya seperti orang yang berada di atas ujung tanduk atau berdiri di atas ujung batu yang runcing di atas, di bawahnya jurang. Jadi kalau terpeleset langsung jatuh. Nah, itu ibaratnya. Orang yang berakidah itu begitu. Orang yang bertauhid itu begitu. Salah dalam berbuat, salah dalam meyakini, habis. Jadi umurlah 70 tahun. Kalau sompat 70 tahun umur tapi salah langkah, maka kita terjerumus dalam habitat a'maluhum, amal ibadah yang kemudian sirna, tak tersisa. Maka kemarin kita sampai nomor 4. Kita ulang sedikit yang nomor 4. Nomor 1 itu dulu, yang pertama bertawakal selain daripada Allah. Dah kita sampaikan. Yang kedua, tidak mengakui semua nikmat itu datang dari Allah. Sudah kita kasih contoh Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, kata Qarun. Kata Qarun itu, aku yang kerja, kalian yang minta duit, gitu. Jadi Qarun itu didatangi Nabi, didatangi oleh Nabi Musa untuk dimintai zakat. Kata Qarun, Allah abadikan dalam Al-Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Aku yang bekerja, aku yang mencari duit, kalian tinggal datang ke sini nak minta sedekah. Boleh, aku kasih, tapi sifatnya pinjaman. Aku pinjam kalian duit bagi orang yang tak mampu, besok kalian kembalikan 2 kali lipat. Makin durhaka Qarun. Singkat cerita, Qarun dibenamkan oleh Allah. Wa inna mafatihahu la tada'u bil usbah. Kata Allah dalam Al-Quran tentang Qarun itu, saking kayanya Qarun itu, kuncinya terbuat dari emas, yang mengangkatnya 10 orang. Itu kunci berangkasnya aja. Kalau ada orang yang saat ini kunci berangkasnya sama kayak Qarun, kita cari orangnya, Pak. Kita perlu seperti Sunan Kalijaga, dimaling, habis itu diambil duitnya. Tidak akan mengurangi sedikit pun duitnya itu, saking banyaknya. Itu entah 10 keturunan pun kayak nak bakal miskin. Tapi ternyata Allah benamkan langsung dengan kesombongan dia. Allah sebut dalam Al-Quran kesombongan Qarun dengan kalimat bagha, fabagha. Kalau Fir'aun sombongnya mengaku Tuhan, Allah sebut dalam Al-Quran tagha. Jadi berlebihan mengakui diri Tuhan, Allah sebut kesombongan itu dengan kalimat tagha, yang kita kenal dengan taghut. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kalimat taghut, itu artinya ada orang yang sombong, yang merasa dirinya melebihi daripada Tuhan. Namanya taghut. Tapi kalau bagha,
berarti kesombongannya pada harta. Ada orang yang punya harta melimpah, merasa lebih kaya daripada sang penguasa, di situ disebut dengan kalimatnya bagha. Jadi kalau ada orang hari ini pamer emas, itu belum sampai bagha, Pak, belum sampai. Baru di bawahnya, masih di bawah-bawah bagha. Bagha itu saking sombongnya dia tak mau ngapa-ngapain, sampai dia berani kata tak ada campur tangan Tuhan. Tak ada campur tangan Tuhan dalam urusan semua yang aku dapat. Nah, itu kalimat bagha. Tapi kalau ada manusia yang mengucapkan demikian, berarti dia setara dengan Qarun. Cuman kayanya yang tak setara, cuman sombongnya yang setara. Kemudian yang ketiga, beramal dengan tujuan selain daripada Allah. Nah, dah kita juga bahas sudah. Kalau itu dah tak perlu kita ungkit-ungkit, dah terlalu banyak kita nampak orang-orang yang memang beramal cuman pengen berharap dipuji, berharap ingin dilihat, berharap ingin diakui. Aku, dan aku. Salasun, 3 perkara yuhlikun nas, yang akan menghancurkan manusia. Satu diantaranya adalah, atau salasun muhlikat, satu diantaranya adalah i'jabur rajul binafsihi. Orang yang selalu menganggap dirinya lebih baik, membangga-banggakan diri, namanya i'jabur rajul binafsihi. Nah, yang keempat itu kata Said Hawa, memberi hak menghalal dan mengharamkan. Jadi maksudnya hak dan menghalal dan mengharamkan ini, dia bukan mufti, dia bukan mujtahid. Hari ini banyak orang yang baru belajar agama baru 7 tahun. Itu baru. Bagi ahli mujtahid itu mempelajari agama sepanjang hidup, tulal hayat. Imam Al-Ghazali tulal hayat, Imam Syafi'i tula hayatihi, Ibn Rusdi tula hayatihi, mempelajari agama. Tapi mereka tidak dipanggil mujtahid. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan mereka tak berani mengakui bahwa diri mereka mujtahid. Apa maksudnya mujtahid itu? Mujtahid itu orang yang berhak, boleh dia mengambil fatwa sendiri, boleh. Misal saya kata kristal ini haram, karena saya sudah hafal misal 60.000 hadis, hafal Al-Quran, paham sejarah, paham asbabun nuzul. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Paham tentang silsilah hadis, paham tentang diroyah, paham tentang riwayah. Nah, itu kalau dah paham begitu, hafal Quran, hafal dia qiraat, kemudian tafsir dia mengerti, hadisnya 60.000, bolehlah dikatakan sebagai mujtahid. Tapi hari ini tak ada yang mujtahid itu, tak ada. Dulu kata guru saya, ada satu orang yang bisa dipanggil mujtahid, namanya Hasbi As-Sidqi. Pernah bapak-bapak dengar nama Hasbi Sidqi? Anda pernah ada? Hasbi Sidqi itu dosen, rektor di Universitas Islam Negeri Yogyakarta, orang Aceh. Pindah dia dari Aceh ke Jogja, sampai dia mati itu sholatnya jamak, sampai dia mati. Dari Aceh dia ke Jogja, berarti sampai di Jogja dia kuliah. Mulai dia sampai ke Jogja dia kuliah, sampai dia meninggal, kata guru saya, itu beliau jamak solatnya. Jadi tidak 5 waktu solatnya, 5 waktu, jadi 3. Yang 2 tadi sudah di jamaknya. Bayangkan tuh. Terus saya tanya sama guru saya, yang kayak gitu tuh betul tak, Prof? Saya bilang, kata guru saya, tidak betul. Tapi mengapa beliau melakukan? Kata beliau, kalau derajatnya mujtahid, salah dapat nilai 1, betul dapat nilai 2. Jadi kira-kira masuk neraka enggak tuh Prof? Kata saya. Wallahu a'lam bishawab, kata dia. Kalau jelasnya salah dia dapat nilai pahala 1, betul dia dapat nilai pahala 2. Artinya tak bisa disalahkan secara pahala.
Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah orang sekarang ini ada yang mujtahid? Tak ada. Berhakkah dia menghalal dan mengharamkan? Tak berhak. Hanya menukil boleh. Menukil daripada perkataan para ulama boleh, tak salah. Apa hukum jual beli online? Kata para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tak membolehkan. Itu boleh kalau kita nukil. Hari ini banyak yang tak mau menukil, beranggapan diri mereka lebih baik, sudah mengerti, sudah paham, sampai mereka berani mengharam dan menghalalkan. Ini kondisi kita hari ini. Siapapun mereka, tidak boleh menghalal dan mengharamkan. Apa hukum air kencing kucing? Kencing onta. Nah, ini bapak-bapak, apa hukumnya kencing onta? Bolehkah kita minum kencing onta? Najis apa tak najis? Ini perdebatan para ulama. Kalau kita mengatakan, menurut saya hukum daripada kencing onta tadi halal, tidak najis. Kalau bersandarkan kepada kalimatnya menurut saya, berarti dia terjerumus dalam pembatalan syahadat tadi, menganggap diri dia berhak menghalalkan dan mengharamkan. Itu yang tak boleh. Sampai di sini paham ya Bapak-Ibu ya? Kemudian sekarang kita masuk yang nomor kelima. Yang kelima itu adalah taat secara mutlak kepada selain Allah dan Rasulnya. Kalau saya tak salah, dah kita sampaikan juga. Ini cerita nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah siap-siap Pak, dah siap-siap mau ke masjid. Dari kantor nih, dah siap-siap. Tiba-tiba pimpinannya nelpon, tolong kau ke kantor sekarang, penting, darurat. Ditinggalkannya sholat tuh Pak, demi pimpinannya. Takut dia, kalau dia datang pimpinannya kena pecat. Kalau dia tak datang kepada pimpinan, dia kena pecat. Tapi kalau dia datang kepada pimpinannya, dia tinggalkan sholat, artinya dia terlambat sholatnya. Ujung-ujungnya dia datang kepada pimpinannya. Takut daripada kena mutasi. Ini masalah kita hari ini Pak. Apakah dalam hal ini mereka dikategorikan orang yang taat secara mutlak kepada selain daripada Allah? Mungkin tidak. Mereka tak bisa kita katakan kafir, tapi bisa kita katakan mereka kufur. Mereka sedang menduakan Allah. Salahkah? Salah. Tapi kalau mereka bertobat, bagaimana Allah terima? Allah terima dengan taubat yang ikhlas, yang baik. Batalkah syahadat mereka? Batal. Tapi bagaimana derajat pembatalannya? Tak sampai kafir, tapi kufur. Kufur itu bagaimana? Kata para ulama, masuk dalam kategori tarhib. Tarhib itu artinya, atau zajrun, arti tercela. Orang yang demikian tercela, dibenci oleh Allah. Allah tak mau menengok mereka. Allah tak pengen lihat. La yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Bahkan kalau mereka terus bermaksiat demikian, mereka orang yang tidak berhak mendapatkan pertolongan Allah. Walahum yunsarun, kata Allah. Coba bayangkan Pak. Hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita melihat bagaimana kondisi manusia hari ini. Tak lagi menjadikan Tuhan itu satu. Orang sudah takut dengan manusia. Manusia nampak Pak Ustaz, sementara Allah itu tak nampak. Itu masalahnya sekarang. Berarti kalau Allah menampakkan surga dan neraka, barulah kita yakin. Ini masalah kita. Makanya permasalahan Allah dalam akidah itu permasalahannya cuma satu. Iman, taat. Kalau kita berani iman dan taat, barulah. Kalau tak, ya sudahlah, selesai. Maka tak bisa urusan Allah, urusan akidah, tidak ada urusan akal. Urusan akidah, urusannya cuma satu, iman. Urusannya cuma satu, taat. Wa ati Allah wa Rasul, cuma itu. Jangan dilebih-lebihkan, jangan didua-duakan. Dan ini penting bagi kita untuk memahami. Maka ada orang yang meremehkan Allah, ada orang yang menduakan Allah, ada orang yang menjadikan Allah itu teman bagi temannya yang lain, niddan. Itu yang tak baik. Maka kata para ulama, yang dimaksud dengan taat secara mutlak selain daripada Allah
seperti yang dilakukan oleh Qarun, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun, seperti yang dilakukan oleh Habad, seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang yang percaya kepada atasannya, yakin kepada atasannya melebihi sang pencipta. Nah, ini yang masalah kita hari ini. Itu yang nomor 5, la ta'ata li makhlukin. Kata Allah, la ta'ata fi makhluk, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Berarti kalau kita azan berkumandang, awaklah siap ke masjid, tiba-tiba ada panggilan tadi, kira-kira kita maksiat tak tu? Nah, itu pandai-pandai jawablah. Hari ini begitu kondisinya. Hari ini kondisinya begitu. Tidak apa-apa kan belum qomat. Pas qomat dipanggillah balik. Oh, tidak apa-apa belum rakaat pertama. Itu kata setan begitu. Jadi bujukan setan, semakin kita menghindari panggilan Allah, semakin kuat setan ingin selalu berdekat dengan kita. Baik, yang nomor 6, tidak menegakkan hukum Allah. Ini agak sulit sedikit. Apa maksudnya tidak menegakkan hukum Allah? Maksud daripada tidak menegakkan hukum Allah artinya adalah, yang pertama, kita tak mau bersandar kepada hukum syariat. Kita nak bersandar kepada hukum undang-undang. Kita nak bersandar kepada hukum adat. Hukum adat saat ini lebih tinggi daripada hukum agama. Orang lebih kuat patuh kepada hukum adat daripada hukum agama. Semua permasalahan nikah. Ada salah satu daerah di Riau ini, apa kata ketua adatnya? Kalau kalian nikah agama tapi tidak nikah secara adat, maka kalian tidak sah, nikah kalian zina, katanya. Itu salut saya. Jadi lebih tinggi pula lagi hukum agama, lebih tinggi pula hukum adat daripada hukum agama. Apa kata dia? Kami lakukan penelitian di tempat tersebut, kata dia, kalau dia tidak nikah secara adat tapi dia dah nikah secara agama, maka dia berhak mendapatkan hukuman adat. Dan dia tak sah, dalam pandangan adat dia tak sah nikah dia. Berarti dia zina. Kalau begitu kondisi kita hari ini kacau pak. Lebih tinggi pula hukum adat lagi. Hukum undang-undang. Kalau kita mau merujuk, undang-undang kita itu hukumnya Belanda. Hukum dasar undang-undang kita itu Belanda. Jadi kita merujuk kepada undang-undang Belanda. Meskipun sekarang sudah ada yang direvisi. Sekian banyak para lulusan hukum, tapi mengapa belum ada yang mau merubah secara total hukum itu kepada hukum yang lebih identik kepada negara Republik Indonesia? Masih merujuk kepada Belanda lagi. Kalau kata guru saya kemarin, Pak Eko, itu masih 70%. Baru 30% yang dirubah, sisanya masih merujuk, kata dia. Jadi pengaruh penjajahan Belanda itu terasa sampai sekarang. Sampai sekarang kita masih merujuk kepada undang-undang tersebut. Padahal lulusan hukum itu setiap tahun banyak, ratusan. Tapi alhamdulillah tak nampak, tak bisa berubah. Kenapa? Mungkin ada unsur-unsur yang lain, termasuk unsur-unsur kepentingan. Kemudian yang kedua, pemahamannya ada membenci hukum Allah. Yang tadi tak mau mengambil hukum Allah sebagai landasan. Kita tak mau berhukum. Kalau orang berzina, itu ada dua hukum orang berzina. Kalau di kampung kita ada orang berzina, hukumnya dalam Islam dua. Satu, dirajam, tidak sampai mati, rajamnya dengan jumlah tertentu. Kalau pada jumlah tersebut dia belum mati, maka lepaskan. Tapi kalau sudah pada rajam tersebut belum sampai hitungan 100, dia sudah mati, jangan diteruskan. Itu hukumnya yang terikat. Nabi kata, suatu ketika Khalid ibn Walid, ada seorang pemuda mengaku kepada Nabi, "Inni zana itu, aku berzina," kata dia. Kata Nabi, la'allaka lamastah, paling ente raba-raba, kata dia. "Inni zana itu ya Rasulullah, aku berzina." Kemudian dia kata, la'allaka qabbalta, paling juga ente cium-cium aja, kata dia. Kemudian dia datang lagi untuk yang ketiga kali sama Rasulullah.
Inni zanaitu. Kata Nabi, panggil Khalid bin Walid, tolong ikat orang nih, rajam. Kata dia begitu, dirajam. Setelah belum sampai 100, kabur orang nih. Ketika dia kabur, dikejar sama Khalid bin Walid, dilempar pakai batu, kemudian meninggallah. Kemudian Khalid bin Walid ditegur sama Nabi, tidakkah kau melihat, andai kata dia bertaubat dan Allah terima taubatnya, kau sedang membunuh orang yang merdeka, kata dia. Menangis Khalid bin Walid. Artinya apa? Kata Nabi, kalau ada manusia yang berzina, tidak diketahui oleh siapapun, wahai para pezina, sembunyikan aibmu, karena Allah sedang menyembunyikan aibmu. Dan kita jangan korek-korek, tak boleh korek-korek aib orang. Tapi kalau ketahuan, hukumlah dia sesuai dengan hukum agama. Apa hukum agama? 2. 1, dirajam. Yang kedua, hukuman sosial, diusir dari kampung tersebut, tidak boleh tinggal di situ. Kalau pada cambukan yang 100 dia masih hidup, biarkan dia pergi, jangan tinggal bersama orang-orang yang berada di kampung tersebut. Itu 2 hukum. Hari ini tidak. Orang-orang berzina hari ini, itu diajak bareng-bareng, tidak apa-apa, tidak masalah, dilindungi. Itu musilah kita hari ini. Justru bukan diasingkan, tapi justru malah dilindungi. Tahu kita dia berzina, tapi ingat kata Allah, kalaulah satu kampung tadi ada pezina, pelaku maksiat, tapi mereka satu kampung acuh dengan kemaksiatan itu, dengan zina tersebut, tinggal tunggu tanggal maitnya. Ahlaknahum, kami akan menghancurkan mereka. Sekalipun di kampung itu ada ustaz, kami hancurkan, kata Allah. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi masalah ini penting untuk kita pahami. Ada rumah kos-kosan atau kontrakan atau janda, datang laki-laki silih berganti di situ, tegur. Tidak perlu Pak RW, tidak perlu Pak RT, masyarakat bertanggung jawab, tapi yang bijaksana. Kalau tahu nampak dia berzina, usir. Mohon maaf, kampung kami ingin kebersihan, bersih dari pelaku zina, bersih dari fitnah, bersih dari kemaksiatan. Monggo, silakan. Sebelum naik kami, sebelum pitam kami naik, pindahlah. Kan itu. Ini kalau naik pitam lain cito. Ini yang kita takutkan. Maka kita perlu memahami. Kadang-kadang yang hukum yang kita pakai tidak begitu. Oh, tidak usah. Kasihan kita, biarlah dia di sini. Tuhan saja tak punya kasihan dengan mereka. Masa kita punya kasihan? Tuhan saja tak mau bersama mereka, masa kita mau bersama mereka? Kecuali mereka datang kepada Sang Pencipta dengan taubat, husnul taubat, sebaik-baik taubat, atau taubatan nasuha. Dia jaga diri dia setelahnya, itu boleh. Yang kita takutkan begitu. Poin yang kedua kata Nabi, poin yang kedua kata Syekh Said Hawa, membenci hukum Islam. Hari ini banyak yang membenci, Pak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan pernah membenci khilafah. Jangan pernah membenci khilafah. Tak suka tak masalah. Tak suka tak masalah. Tapi jangan pernah membenci. Karena sistem khilafah pernah dibangun oleh baginda Nabi. Sistem kepemimpinan Islam pernah terbangun. Sistem negara Islami pernah terbangun. Jangan pernah cela, jangan pernah dicaci, jangan pernah dimaki. Kalau kita tak suka tak masalah. Yang penting kita tak masuk orang yang mencaci. Anda tak suka orang-orang yang bercadar, tak masalah. Tak usah caci maki orang bercadar. Karena kalau Anda mengingkari bahwa cadar itu sunnah, Anda ingkari kesunahannya, Anda sedang berada pada posisi mengingkari syariat Islam. Anda sedang mengingkari sunnah Nabi. Anda sedang mengingkari perintah Nabi. Nabi suruh kepada istrinya bercadar. Imam Syafi'i mewajibkan cadar. Imam Abu Hanifah mewajibkan cadar. Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa cadar sunnah. Coba bayangkan. Tapi kemudian muncul manusia-manusia hari ini yang mengatakan bahwa cadar itu bukan sunnah, bahwa jilbab itu bukan syariat.
mereka sedang menghina Allah, mengingkari sunnah Allah, mengingkari syariat Islam. Tidak ada hukum qisas. Kami tak suka hukum qisas, tak masalah. Kalau tak suka tak ada salah. Tapi kalau kita mengingkari hukum qisas, mencela hukum qisas, maka kita sedang mencela hukumnya Allah. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita melihat pembagian waris banyak yang merujuk kepada hukum adat. Padahal Al-Quran berbicara tentang waris detail sekali. Tapi mengapa kita masih merujuk kepada hukum-hukum adat? Salahkah? Salah. Kalau hukum adatnya sejalan dengan hukum Al-Quran, tak masalah. Tapi kalau tak sejalan, ini muskilah. Ada laki-laki tak berhak. Dalam adat, kaum Adam tak berhak mendapatkan warisan. Ini perlu kita luruskan. Apa yang harus kita luruskan? Bahwa laki-laki berhak mendapatkan warisan. Tapi ada adat-adat yang mengatakan laki-laki tak berhak dapat warisan. Kakek kami tak berhak dapat warisan karena dia laki-laki. Yang berhak dapat warisan nenek kami. Wah, ini keterlaluan. Sudah keterlaluan. Hati-hati merujuk kepada hukum agama, hukum Islam yang sudah zahir. Apalagi permasalahan warisan, nikah sudah tertulis. Hari ini ada orang yang menghalalkan nikah beda agama. Mereka pertontonkan. Bahkan yang melakukan pernikahan beda agama justru public figure. Kita katakan kepada mereka, nikah beda agama tak boleh dalam Islam. Tapi mereka tetap nikah beda agama. Alasannya adalah hak asasi manusia. Alasannya adalah toleransi. Alasannya adalah ABCD, terserah. Tapi agama mengatakan, Islam mengatakan tidak ada pembenaran bagi orang yang nikah beda agama hari ini. Karena kalau dulu ahlul kitab, mencari ahlul kitab hari ini tak ada. Tak kita temui ahlul kitab. Karena satu, secara agama mereka sudah berbeda. Yang kedua, secara kitab sudah terjadi pemalsuan. Jadi mana ahlul kitab sekarang? Tak ada. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ini kondisi kita hari ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hari ini kita sedang dihadapkan dengan kondisi banyak golongan-golongan yang berani menghalalkan dan mengharamkan, berani taat kepada makhluk, berani melakukan kesalahan, tidak menegakkan hukum Allah, justru menghina dan mencaci maki. Setidaknya 2 poin tadi. Yang pertama, kita tidak menegakkan hukum Allah. Yang kedua, kita mencaci dan mengingkari hukum Allah. Ini yang menjadi masalah kita hari ini. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Hukum rokok, nah itu baru perbedaan pendapat. Kalau itu tak salah, karena dalam Al-Quran tak ada, dalam hadis Nabi juga tak ada. Nabi cuma kata min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, tinggalkan perbuatan yang tak bermanfaat. Sehingga muncul perdebatan para ulama. Ada yang membolehkan rokok, ada yang mengharamkan rokok. Muhammadiyah mengharamkan rokok secara mutlak, tapi sebagian besar pengikutnya masih merokok. Orang NU tidak mengharamkan, makruh rokok, tapi banyak di antara mereka juga yang ikut mengharamkan rokok. Yang baik yang mana? Yang merokok tidak mengharamkan rokok, yang tak merokok dia mengharamkan rokok. Ini masalah kita hari ini Pak. Tapi tak masalah, arti rokok masih dalam dunia perdebatan. Kalau masih dalam dunia perdebatan, itu berarti tandanya sudah ada pilihan. Boleh kalau dalam memilih. Iyalah kami merokok, jelas kami pilih yang membolehkan atau makruh. Iyalah saya tak merokok, maka saya katakan rokok haram. Jengkol, apa lagi? Bawang putih, bawang merah, petai, hukumnya apa? Makruh Pak, dibenci sama Allah. Tapi kan tetap kita makan. Kalau tak ada joing itu minta ampun lah, tak sedap makan kan begitu. Tapi itu dibenci oleh Allah. Petai dibenci oleh Allah. Ajinomoto dibenci oleh Allah. Sasa apa tak lagi? Bawang putih, bawang merah dibenci. Basal itu dibenci, tapi tak diharamkan.
Kalimat makruh di situ masih dalam dunia perdebatan. Ada pandangan para ulama mengatakan makruh, ada pandangan para ulama yang mengatakan boleh saja, mubah. Dia cuma dua hukumnya, tapi tak ada yang mengharamkan. Nah, ini masalah kita hari ini. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik, kita masuk yang ketujuh. Membenci Islam seluruh atau sebagian. Hari ini muncul kelompok, nama kelompoknya Islamophobia. Jadi bapak-bapak perlu tahu, biar bapak-bapak bisa menjelaskan kepada anak-anaknya. Ada namanya Islamophobia. Apa maksudnya Islamophobia itu? Orang yang benci kepada Islam. Ada orang benci pada Islam? Ada Pak. Banyak di dunia Eropa itu, banyak yang tak suka dengan Islam itu. Hari ini banyak para petinju-petinju itu yang dengan spontan, dengan kasar, Islam itu teroris, aku benci dengan Muslim, aku benci dengan Islam, Islam pengkhianat, agama pembunuh, agama teror, kata kebencian mereka. Itu mereka rilis Pak, mereka tuliskan itu, mereka rilis itu di dunia media sosial. Semua orang tahu Pak. Ferdinand, dia ambil Al-Quran, dia injak Al-Quran. Orang Indonesia, namanya aja yang Ferdinand. Dia tampakkan, kami tak suka dengan Muslim karena Muslim itu pembunuh. Ditambah dia tengok Palestina, dia tengok Hamas, bukan Palestina tapi Hamas. Hamas membombardir, orang-orang teroris membom yang di Bali. Dia tengok siapa namanya Abu Bakar Ba'asyir, dia kata Abu Bakar Ba'asyir mengebom WTC. Mereka munculkan framing Islam pembunuh, agama pembunuh, Islam agama teroris. Itu sebenarnya terlalu tinggi Pak. Ada yang lebih di bawah daripada itu, tapi berbahaya. Orang Muslim sendiri Pak yang benci kepada Islam. Siapa mereka? Mereka yang tak suka dengan nilai-nilai Islam. Bapak pakai jenggot dicaci dan dimaki. Bapak pakai celana cingkrang dicaci dan dimaki. Bapak pakai jubah dicaci dan dimaki. Bapak sholat ke masjid dicaci dan dimaki. Perempuan pakai pakaian yang rapi, bergamis dicaci dan dimaki. Jadi pandangan mereka apa? Jadi kalau menurut mereka perempuan itu pakaian-pakaian seksi baru oke. Kalau laki-laki ke masjid pakai celana baru oke. Kalau pakai sarung mereka hina Pak, mereka caci. Ini muncul orang-orang yang membenci hal-hal demikian. Itu Muslim. Kalau non Muslim kita tak heran, karena mereka tak tahu. Tapi ternyata yang membenci Islam itu adalah umat Muslim itu sendiri. Kalau kafir jelas kafirnya. Tapi kalau umat Muslim yang membenci orang-orang Islam, itu yang perlu kita pertanyakan keislamannya Pak. Dia tak suka dengan kita. Kita sholat tahajud sok suci ente. Kita rajin sholat dibilangnya kita sok suci. Sudah dia tak pernah ke masjid. Dia kerjaannya mencaci maki saja. Pak Imam sedang imam, imam tu buruk suaranya. Sudah tak pernah ke masjid, orang dilarangnya ke masjid, dicaci maki pula imam masjid itu lagi. Ini masalah kita hari ini Pak. Jadi penghasut itu terlalu banyak sekarang. Dihasut. Siapa mereka? Mereka Pak yang membenci. Mereka benci dengan nilai-nilai Islam. Mereka tak suka dengan nilai-nilai Islam. Mereka tak suka. Muncul orang-orang yang ingin memecah belah kita dengan menggunakan dalih keislaman. Kami lebih islami daripada Anda. Kami lebih baik secara agama daripada Anda. Saling menghujat, saling mencaci, saling membenci. Dengan dalil cuman satu Pak, dalilnya apa? Agama. Yang dipelajari sama, yang dibaca sama, yang dituntun sama, orangnya sama, sahabat nabinya sama, Tuhannya sama, kitab sucinya sama. Di mana letak perbedaannya kok bisa saling mencaci dan memaki? Di mana letaknya sampai mereka bisa saling membenci? Ada kalimat yang terakhir dari apa yang ingin kita sampaikan malam hari ini. Karena mereka sudah tercampur satu penyakit yang disebut dengan hubbud dunia. Nomor 8. Ada orang yang cinta dunia yang berlebihan. Kecintaan mereka terhadap dunia
kecintaan mereka terhadap akal, kecintaan mereka terhadap segalanya membuat akal mereka hilang, membuat nilai agama mereka hilang. Orang tak lagi berjualan dengan etika, orang lagi jualan tak lagi melihat agama, orang berpolitik tak lihat lagi agama, orang berpendidikan tak lihat lagi agama, orang sekolah tak lihat agama. Agama tak jadi sandaran. Mereka berpolitik, kami tak mau campur tangan agama. Kami jual beli tak mau campur tangan agama. Kami berpendidikan tak mau campur tangan agama. Karena agama itu merepotkan, merusak, banyak regulasi, banyak aturan, sehingga mereka tak mau lagi dengan agama. Bagi mereka agama punya banyak aturan. Memang begitu. Bangun tidur ada sunnahnya, doanya pun ada, bagaimana tidurnya pun juga diajarkan, mandinya juga diajarkan, masuk kamar mandi ada doanya, ada adabnya, ada etikanya, ada akhlaknya. Apalagi kalau urusan politik, apalagi cuman urusan pendidikan, apalagi urusan ekonomi, jual beli dan lain sebagainya, pastilah diatur oleh agama. Agar apa? Agar mereka tahu batasan. Hari ini mereka tak mau pakai batasan. Batasannya adalah akal. Kalau dah capek akal berfikir, barulah ada batasan. Kalau dah mati badan tu, baru tak berfikir. Kalau sudah tak berfikir, barulah tidak ada aturan. Maka bagi mereka yang tidak punya aturan itu adalah mayat. Jadi mereka pengen orang-orang itu seperti mayat, tak punya aturan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Yang delapan tadi apa? Hubbud dunia. Banyak orang yang cinta terhadap dunia yang berlebihan. Mereka tak mau. Mereka menganggap semua yang mereka miliki adalah hal yang patut mereka dapati. Sehingga mohon maaf, ketika kecintaan mereka terhadap dunia berlebihan, itu akan membuat mereka lalai daripada akhirat. Sudah kita ceritakan, orang gila bertemu dengan Harun Ar-Rasyid. Ketika bertemu dengan Harun Ar-Rasyid, apa dia kata? Hei Majnun. Khalifah Harun Ar-Rasyid dianggap gila sama orang gila. Ketawa Harun Ar-Rasyid, yang gila itu ente atau saya? Kata Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini khalifah, pemimpin. Kemudian panglimanya turun. Kita gorok aja nih Pak, katanya. Itu bahasa awak. Tapi kata Harun Ar-Rasyid, tidak usah. Apa kata orang gila tadi? Aku tadi datang ke kuburan. Aku tanya kepada orang-orang yang di kuburan itu, tak ada satupun yang menjawab. Aku tanya kepada mereka, kemana kalian? Di mana tempat tinggal kalian yang selama ini megah? Tak ada satupun yang jawab. Kata orang gila tadi. Semakin tertawa Harun Ar-Rasyid, semakin nyata kalau orang yang di depan dia itu adalah orang gila. Tapi kemudian apa kata orang gila tadi kepada Harun Ar-Rasyid? Kau kayakan dirimu, kau bangun rumahmu dengan istanamu dengan megah, kau kasih istana kepada para pejabatmu, kau suap mereka, kau kasih mereka jabatan yang tinggi, kau kasih mereka harta melimpah. Tapi ingat, ketika mati tak ada satupun dari harta yang melimpah yang kau miliki yang kau bawa ke dalam kuburan. Tak ada satupun. Aku tanya kepada mereka yang di dalam kubur, mana jabatan kalian, mana harta kalian, mana rumah kalian? Tak satupun yang menjawab, bahkan tak satupun yang membawa. Mendengar kalimat demikian, menangis Harun Ar-Rasyid. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Mulai hari ini, engkau wahai orang gila, aku angkat engkau menjadi penasehat kerajaan. Dijawab sama orang gila tadi, apakah engkau mau aku menjadi gila seperti dirimu? Katanya. Semakin terpanggil Harun Ar-Rasyid, ditinggalkan Harun Ar-Rasyid begitu saja. Seorang khalifah yang begitu tinggi jabatannya, kita anggap kini presiden, disindir oleh seorang yang dianggap gila oleh manusia. Tapi kena keimanannya masih ada, rasa cintanya kepada Allah masih kuat. Akhirnya apa yang dia katakan? Betullah apa yang dikatakan orang gila tersebut. Sesungguhnya aku selama ini mencintai dunia, hampir terjerumus ke dalam hubbud dunia. Hubbud dunia itu penyakit, kata Nabi. Kalau umat muslim itu lemah, kelemahan mereka disebabkan karena satu penyakit saja.
Satu penyakit itu disebut dalam hadis Nabi yang disebut dengan wahan. Bapak Ibu harus tahu wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu penyakit, artinya penyakit cinta dunia dan benci kematian. Sehingga banyak orang kelak di akhir zaman itu, kata Nabi, mereka cinta dunia tapi takut mati. Takut dia meninggalkan hartanya, takut meninggalkan anak istrinya, takut meninggalkan istri kedua dan ketiganya, takut meninggalkan hartanya, takut meninggalkan rumahnya. Kalau aku mati nanti siapa yang jaga rumahku? Kalau aku mati nanti siapa yang bakal ngambil hartaku? Dia tak hisau. Dia tak hiraukan bahwa diri dia kelak di sana bagaimana tu tak tahu. Maka kelak kata guru saya, banyak manusia yang mencari hidup mulia, sedikit yang mencari mati mulia. Hidup mulia banyak yang mencari, yang mati mulia yang susah. Kenapa? Karena mereka terikut hawa nafsu. Salasun muhlikat, kata Nabi, 3 perkara yang akan menghancurkan umat manusia. 1, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, hawa muttaba, yang selalu mempertuntunkan hawa nafsu dia. Apa maksudnya? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kelak kalian akan melihat, kata Allah, orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu dia. Banyak manusia yang mempertuhankan hawa nafsu dia, Pak. Banyak. Apalagi hari ini. Tak perlu kita sebut. Bapak semua dah tahu. Bapak ibu dah lihat dengan mata kepala sendiri. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal demi jabatan. Mereka berani suap demi kekuasaan. Mereka berani jual agama demi mendapatkan tempat, demi mendapatkan jabatan. Halalkah itu? Haram. Bolehkah itu? Tidak. Tapi mengapa mereka lakukan? Beragamakah mereka? Beragama. Mengertikah mereka? Mengerti. Salatkah mereka? Salat. Tapi mengapa mereka melakukan demikian? Karena sudah terpengaruh oleh urusan dunia. Dia tak mau jadikan agama sebagai landasan kehidupan dia. Ini yang harus kita peringatkan kepada diri kita dan keluarga kita hari ini. Terlalu banyak manusia-manusia yang memang sombong, angkuh. Mereka mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, kata Nabi, orang pelit. Siapa mereka orang pelit itu? Orang-orang yang rakus, orang-orang yang selalu menginginkan tapi tak mau memberi, selalu meminta tapi tak mau membagi. Siapa mereka? Orang yang takut kehilangan harta. Pelit. Siapa mereka? Orang yang pelit memberikan nasihatnya kepada saudara dia. Sama. Penyebabnya adalah hawa nafsu. Yang terakhir, kata Nabi, yang ketiga, i'jabur rajul binafsihi. Mereka yang suka membangga-banggakan diri. Siapa mereka yang suka membangga-banggakan diri? Orang yang selalu merasa diri hebat. Kalau bukan karena aku ndak jadi masjid jamiah itu dah. Kalau bukan karena aku ndak ada apa namanya ini mihrabnya itu dah. Kalau bukan karena aku ndak ada ini, ndak ada itu. Oh si anu tu aku yang tukang angkat. Oh si anu tu aku yang tukang masukkan. Oh si anu itu aku yang tukang ini itu segala macam. Artinya banyak manusia kelak di akhir zaman yang selalu ingin dipuji, yang selalu ingin dilihat, yang selalu ingin dianggap, ingin dihormati. Dia minta dihormati, dia minta dihargai, tapi dia tak pernah mau menghormati orang. Masuk ke dalam masjid layak sebagai orang yang sombong, angkuh. Kalau dia bersalaman minta dicium tangannya, minta dipersilahkan duduk dia. Itu manusia-manusia yang i'jabur rajul binafsihi. Bahasa kitanya namanya ujub, sombong, angkuh, takabur, merasa diri paling hebat. Ingat, fauqa kulli dhi ilmin alim. Masih ada langit di ataslah langit. Tak perlu kita hiraukan. Ini jam berapa azannya, Pak? 1 menit lagi, 2 menit lagi. Aman. Aman. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, fauqa kulli dhi ilmin alim. Ingat, di atas angin, di atas langit masih ada langit. Di atas orang pintar masih ada orang pintar. Jangan pernah merasa sombong. Harta kita itu tak sebanding dengan siapa? Dengan Qarun. Tapi ingat, semuanya Allah benamkan.
Jadi bagi Allah untuk membalikkan itu mudah. Suatu ketika ada seorang saudagar kaya di daerah Pelalawan. Dia punya 5 somel kayu, kilang kayu ketika itu, dengan pendapatan yang melimpah ratusan juta pada tahun 80-an. Dengan sekejap mata, hari itu juga somel pertama duitnya dibawa kabur saudaranya. 4 somel yang lain Allah langsung bakar, habis hangus semua. Mobil-mobilnya hancur semua. Seketika dalam hari yang sama Allah miskinkan dia sekaligus. Kenapa sombong? Kenapa tak pernah sholat? Kenapa angkuh? Kenapa tak pernah bayar zakat? Kenapa? Karena dia tak mau sedekah. Karena dia kemudian merasa diri paling hebat, sehingga ketika Allah miskinkan dia, terlunta-lunta dia, barulah dia datang kepada Allah. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Nah, inilah kondisi manusia hari ini Bapak Ibu. Artinya apa? Mereka selalu mengagung-agungkan dunia, tapi mereka lupa siapa yang memberikan itu kepada mereka. Tak lain dan tak bukan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada baiknya bagi kita. Mudah-mudahan bisa menjadi penuntun kita menuju cintanya Allah, ridhonya Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.